Tingkat suku bunga merupakan faktor ekonomi makro yang paling penting untuk dipertimbangkan di dalam analisis investasi seseorang. Perakiraan tingkat bunga secara langsung menentukan pengembalian yang diharapkan. Nah, berikut merupakan faktor-faktor fundamental yang menentukan tingkat suku bunga. Yang pertama, ada pasokan dana dari penabung, terutama rumah tangga. Hal ini dikarenakan salah satu sumber utama dana pinjaman dalam negeri itu berasal dari rumah tangga, yang mana dana yang telah berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan kembali ke sektor bisnis. Jika dana yang dihimpun kecil atau terbatas, sedangkan permintaan dari sektor bisnis itu meningkat, maka otomatis bunga pun bisa meningkat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada permintaan dana dari bisnis. Penjelasan faktor yang kedua ini berhubungan dengan faktor pertama yang dijelaskan tadi, namun ada tambahan bahwa jangka waktu atau durasi lamanya seseorang meminjamkan dana juga berpengaruh terhadap suku bunga. Begini, jika dana yang dipinjam semakin banyak, maka kan pelunasan itu akan sedikit lebih lama. Jika pengembalian yang diangsur itu semakin sedikit, maka akan semakin besar pula bunga yang nantinya akan dibebankan kepada pihak debitur. Faktor yang ketiga, yaitu tindakan pemerintah melalui Bank Sentral. Bank Sentral atau Bank Indonesia dapat menurunkan atau menaikkan tingkat suku bunga dengan politik diskonto salah satunya. Seperti yang kita tahu, politik ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Faktor yang keempat, yaitu tingkat inflasi yang diharapkan. Di saat tingkat inflasi tinggi, di mana harga umum barang dan jasa mengalami kenaikan, maka Bank Sentral harus membuat kebijakan untuk menurunkan inflasi ke tingkat yang diharapkan. Ketika inflasi tinggi, untuk mengendalikannya, Bank Sentral dapat menaikkan tingkat suku bunga agar inflasi turun. Begitu pula dengan sebaliknya. Suku bunga adalah tingkat pengembalian yang dijanjikan dalam satuan unit akun, baik itu dolar, yen, euro, atau bahkan unit daya beli selama periode waktu tertentu. Nah, tingkat bunga dan prediksi nilainya di masa depan itu merupakan hal yang terpenting dalam keputusan investasi. Nah, keputusan kita itu secara kritis bergantung kepada pandangan kita terhadap tingkat bunga atau imbal hasil sebuah investasi. Memprediksi tingkat bunga itu merupakan bagian yang paling sulit dari ekonomi makro terapan. Namun, setidaknya kita harus bisa membedakan antara tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga real. Yang pertama, tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang tidak memperhitungkan inflasi. Ini adalah tingkat suku bunga yang dikutip pada obligasi dan pinjaman. Tingkat bunga nominal sederhananya seperti ini. Misalnya, kita meminjam 100 dolar dengan suku bunga 6%. Nah, kita dapat membayar bunga sebesar 6% ini tanpa memperhitungkan inflasi yang terjadi saat itu. Kemudian yang kedua, ada tingkat bunga real. Tingkat bunga real adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan inflasi. Berbeda dengan tingkat suku bunga nominal yang tidak memperhitungkan inflasi, tingkat bunga real ini menyesuaikan dengan inflasi. Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi yang diharapkan atau aktual. Selanjutnya yaitu keseimbangan tingkat bunga nominal. Karena investor itu peduli pada imbal hasil real atau kenaikan daya beli, maka ketika inflasi meningkat, investor itu akan meminta tingkat bunga nominal yang lebih tinggi dari investasinya. Kemudian jika tingkat bunga real ini cukup stabil, maka kenaikan tingkat bunga
Nominal ini merupakan prediksi tentang kenaikan tingkat inflasi. Ide yang berasal dari Irving Fisher ini dapat dijelaskan kembali dengan persamaan tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah dengan ekspektasi inflasi yang diharapkan. Keseimbangan tingkat bunga real. 4 faktor dasar yang mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama, ada pasokan atau penawaran dari pihak bank-bank. Yang kedua, ada permintaan dari pihak nasabah, penabung, dan peminjam. Yang ketiga, ada dari tindakan pemerintah. Yang keempat, tingkat inflasi yang diantisipasi. Dan selanjutnya, pemerintah dan bank sentral itu dapat menggeser kurva keseimbangan permintaan dan penawaran tingkat bunga real baik ke arah kanan maupun ke arah kiri dengan kebijakan fiskal maupun dengan kebijakan moneter. Selanjutnya ada pajak dan tingkat bunga real. Kewajiban pajak itu didasarkan pada penghasilan nominal dan tarif pajak investor itu ditentukan oleh golongan tarif pajaknya. Dengan golongan tarif pajak yang disebutkan dengan T kecil dengan tingkat nominal dengan tingkat bunga nominal yang disebutkan dengan R besar, maka tingkat bunga setelah pajak adalah tingkat bunga nominal kurung buka 1 dikurangi tarif pajaknya. Tingkat bunga setelah pajak real secara pendekatan adalah tingkat bunga nominal setelah pajak dikurangi dengan tingkat inflasi. Jadi, kita mendepositokan uang kita di BPR. Misalnya nih ya, contoh. Kita mendepositokan uang kita di BPR Pasar Boja Semarang, di mana kita dikenakan pajak dengan bunga 20%. Maka hasil perhitungan tingkat bunga real setelah pajak adalah rumusnya tadi, tingkat suku bunga nominal kurung buka 1 dikurangi tarif pajak dikurangi dengan tingkat inflasi. 0,01 kurung buka 1 dikurangi 0,2 tarif pajaknya dikurangi inflasinya 0,06. Hasilnya yaitu 0,02 atau 2%. Prinsipnya, makin panjang horizon atau periode waktu yang ditetapkan, maka makin besar pula imbal hasilnya. Nah, tabel di bawah ini itu menggambarkan contoh dari T-bonds kupon 0 dengan nominal $100 dengan masa jatuh tempo yang berbeda-beda pula. Di sana ada jatuh tempo pada periode setengah tahun, 1 tahun, atau 25 tahun. Pada periode 1,5 tahun, misalnya pada harga $97,36, tingkat bunga bebas risiko yang diperoleh yaitu 2,71%, yang didapatkan dari RFT sama dengan 100 dibagi harganya $97,36 itu dikurangi 1. Kemudian periode waktu 1 tahun sama seperti periode yang setengah tahun, begitu pula dengan 25 tahun, di mana RFT itu merupakan tingkat bunga atau imbal hasil bebas risiko. Secara umum, kita itu menyajikan seluruh imbal hasil dalam satuan tingkat tahunan efektif atau IR. IR ini merupakan effective annual rate yang didefinisikan sebagai persentase kenaikan dana yang diinvestasikan selama horizon waktu 1 tahun. Rumusnya yaitu 1 plus IR sama dengan kurung buka 1 plus RFT kurung tutup terus dipangkatkan 1 dibagi periode waktunya, dimana T itu adalah periode dalam satuan tahun. Misalnya dengan T-bonds kupon 0 yang jatuh temponya setengah tahun kemudian, IR-nya itu 1,0271, kemudian dipangkatkan dengan 1/0,5 karena kan setengah tahun, dikurangi 1 sama dengan 5,49%. Dan dengan T-bonds kupon 0 yang jatuh temponya 25 tahun kemudian, IR-nya itu sama dengan 4,2918
dipangkatkan 1 dibagi periode waktunya kan 25 tahun, dikurangi 1 sama dengan 6%. Namun, tingkat imbal hasil atas investasi jangka pendek yang periode waktunya kurang dari 1 tahun itu seringkali disetahunkan menggunakan metode sederhana dan bukannya metode berganda. Metode itu disebut dengan tingkat persentase disetahunkan atau APR, Annual Percentage Rate. Rumusnya yaitu 1 plus IR sama dengan kurung buka 1 ditambah TX APR kurung tutup dipangkatin 1 dibagi periode waktunya itu, atau bisa kita tulis ulang sebagai APR sama dengan kurung buka 1 plus IR kurung tutup dipangkatin periode waktunya dikurangi 1 dibagi periode waktunya. Dari perbandingan antara 3 skenario jatuh tempo T-bonds, sejauh ini terbukti bahwa perbedaan antara APR dengan IR akan tumbuh seiring dengan makin seringnya frekuensi penggandaan dalam bentuk faktor periode waktu. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kedua tingkat ini akan berada ketika frekuensi penggandaan terjadi secara kontinu? Nah, ketika T mendekati T atau periode waktu itu mendekati 0, maka kita akan menggunakan continuous compounding atau CC, dan hubungannya dengan IR akan digambarkan dengan rumus 1 plus IR sama dengan EXP kurung buka RCC sama dengan ERCC. Rumus tersebut dapat dikembangkan seperti di bawah ini jika tujuannya adalah untuk mencari RCC dan di tingkat tahunan efektif, yaitu LN kurung buka 1 plus IR sama dengan RCC. Misal, sebuah bank menawarkan 2 alternatif schedule tingkat tabungan untuk deposito senilai 10 juta rupiah yang akan dikunci untuk jangka waktu 3 tahun. Manakah yang kita pilih dari 2 alternatif tersebut? Jika yang pertama tingkat bulanannya itu 1% dan yang kedua tingkat penggandaan kontinu tahunan atau RCC-nya itu sebesar 12%. Kita jabarkan satu-satu. Pada skenario pertama yang tingkat bulanan 1% itu setelah dihitung IR-nya menghasilkan 12,68%. Sedangkan skenario kedua IR-nya itu setelah dihitung menghasilkan 12,75%. Jadi kita akan pilih tingkat penggandaan kontinu tahunan karena menghasilkan tingkat tahunan efektif yang lebih besar. Selanjutnya ada tabel 5.2 yang membahas statistik untuk tingkat tagihan, tingkat inflasi, dan tingkat rate yang terjadi sekitaran tahun 1926 hingga 2015. Rangkaian kolom pertama dari tabel 5.2 mencantumkan tarif rata-rata tahunan untuk 3 periode. Tingkat bunga rata-rata selama bagian yang lebih baru dari sejarah, yaitu sekitaran 1952 sampai 2015. Pada dasarnya periode pasca perang, sekitar 4,45%. Terasa lebih tinggi daripada di bagian sebelumnya, yaitu sebesar 1,04%. Alasannya adalah inflasi menjadi pendorong utama tingkat T-bill, yang juga memiliki nilai rata-rata yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 3,53%. Pada porsi sampel kemudian dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu sebesar 1,68%. Namun demikian, suku bunga nominal pada periode terakhir masih cukup tinggi untuk meninggalkan tingkat real rata-rata yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,90% dibandingkan dengan negatif 29% untuk periode sebelumnya. Selanjutnya ada tagihan dan inflasi sekitaran tahun 1926 hingga tahun 2015. Serangkaian waktu keuangan sering dimulai pada bulan Juli 1926. Tanggal mulai dari database pengembalian yang banyak digunakan dari Pusat Riset Harga Keamanan di University of Chicago. Ini mengikuti dari persamaan 5.9. Jika 1 plus IAR sama dengan I pangkat R, maka 1 plus IAR T sama dengan I pangkat R CC pangkat T. 1 plus real sama dengan 1 plus nominal dibagi 1 plus inflasi. N 1 plus sama dengan IN 1 plus nominal dibagi 1 plus inflasi.
sama dengan IN 1 plus nominal dikurangi IN 1 plus inflasi. Real sama dengan R nominal dikurangi I. Selanjutnya ada risiko dan premi risiko. Pengembalian periode holding. Misalnya, Anda sedang mempertimbangkan berinvestasi dalam dana indeks saham. Dana saat ini dijual seharga 100 per saham dengan cakrawala investasi 1 tahun. Tingkat pengembalian yang direalisasikan atas investasi Anda akan tergantung pada harga per saham pada akhir tahun dan dividen tunai yang akan Anda kumpulkan sepanjang tahun. Misalnya, harga per saham pada akhir tahun adalah 110 dan dividen tunai dari jumlah tahun keempat pengembalian yang direalisasikan disebut pengembalian periode holding atau HPR. Dalam hal ini, periode holding adalah 1 tahun. Nah, selanjutnya perhitungannya. HPR sama dengan harga akhir saham dikurangi harga awal ditambah dividen tunai dibagi harga awal. Di sini kita miliki HPR sama dengan harga akhir saham 110 dikurangi harga awal sebesar 100 dan ditambah dividen tunai sebesar 4. Kemudian dibagi harga awal yaitu 100. Jadi hasilnya 0,14 atau 14%. Jadi HPR 14%. Definisi HPR ini menganggap dividen dibayarkan pada akhir periode. Ketika dividen diterima lebih awal, HPR harus memperhitungkan pendapatan reinvestasi antara penerima pembayaran dan akhir periode holding. Pengembalian persen dari dividen disebut hasil dividen, dan hasil dividen ditambah tingkat capital gain sama dengan HPR. Selanjutnya ada pengembalian yang diharapkan dan standar deviasi. Ada ketidakpastian yang cukup besar tentang harga saham ditambah pendapatan dividen 1 tahun dari sekarang. Jadi, kita tidak bisa yakin tentang HPR yang sebenarnya. Kita dapat mengukur keyakinan tentang keadaan pasar dan dana indeks saham dalam 4 skenario yang memungkinkan dengan profitabilitas sebagaimana disajikan dalam kolom A hingga E dari spreadsheet 5.1. Bagaimana kita bisa mengevaluasi distribusi profitabilitas itu? Untuk memulai, kita akan mengkarakterisasi distribusi profitabilitas, tingkat pengembalian dengan pengembalian yang diharapkan atau rata-rata, dan standar deviasi. Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah rata-rata tertimbang profitabilitas dari tingkat pengembalian dalam setiap skenario. Memanggil profitabilitas setiap skenario dan HPL dalam setiap skenario, di mana skenario diberi label atau diindeks oleh S. Maka kita menulis pengembalian yang diharapkan sebagai berikut, yaitu IR sama dengan sigma P, S, R, dan S. Selanjutnya, kita dapat lihat spreadsheet 5.1, analisis skenario pengembalian periode holding dari dana indeks saham. Sebagai penerapan dari rumus yang tadi, yaitu IR sama dengan profitabilitas dikali dengan HPR, sama dengan 25 dikali 31 ditambah 45 dikali 14 ditambah 25 dikali 0,675 ditambah 0,5 dikali 52, yang hasilnya sama dengan 0,976. Selanjutnya ada pengembalian kelebihan dan premi risiko. Mengukur imbalan sebagai perbedaan antara HPR yang diharapkan pada dana saham indeks dan tingkat bebas risiko, yaitu tingkat yang akan kita peroleh dalam aset bebas risiko seperti tagihan, dana pasar uang atau bank. Kami menyebut perbedaan ini sebagai premi risiko pada saham biasa. Tingkat bebas risiko dalam contoh adalah 4% per tahun dan pengembalian dana indeks yang diharapkan adalah 9,76%. Sehingga premi risiko pada saham adalah 5,76% per tahun. Perbedaan dalam periode tertentu antara tingkat pengembalian aktual atas aset berisiko dan tingkat bebas risiko aktual disebut kelebihan pengembalian. Oleh karena itu, premi risiko adalah nilai yang diharapkan dari pengembalian berlebih dan standar deviasi pengembalian kembali adalah ukuran risikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mempresentasikan manajemen investasi dan pasar modal. Saya rekam
screen saya di yuk kita ke PPT saya dan saya pakai sound recorder ini. Saya akan menjelaskan tentang analisis time size tadi tingkat pengembaliannya. Apa sih tadi? Rangkaian waktu versus time. Dan analisis skenario berwawasan ke depan kami menentukan serangkaian skenario yang relevan dan tingkat pengembalian investasi terkait, menetapkan probabilitas untuk masing-masing dan menyimpulkan dengan menghitung premi risiko imbalan dan standar deviasi risiko dari investasi yang disuruhkan. Yang kedua, pengembalian yang diharapkan dan rata-rata aritmatika. Pengembalian diharapkan dan rata-rata aritmatika itu menggambarkan logika untuk penggunaan rata-rata dalam investasi. Jika rangkaian waktu pengembalian historis secara wajar mewakili distribusi probabilitas yang mendasari sebenarnya, maka pengembalian rata-rata aritmatika dari periode historis memberikan perkiraan investasi HPL di masa mendatang. Dan yang selanjutnya itu pengembalian rata-rata geometris atau berbobot waktu. Rata-rata aritmatika memberikan estimasi yang tidak biasa dari pengembalian yang diharapkan dari yang pada masa depan. Tapi time research memberitahu kita tentang yang sebenarnya kinerja portofolio selama masa periode sampel. Masa periode sampel itu masa periode contoh. Yang selanjutnya variance dan standar deviasi. Ketika berpikir tentang sebuah risiko, kami tertarik pada kemungkinan penyimpanan hasil aktual dari pengembalian yang diharapkan karena kita tidak bisa secara langsung mengambil harapan tersebut itu. Kita bisa menghitung varian dengan rata-rata penyimpanan kuartal dari perkiraan pengembalian yang diharapkan. Yang selanjutnya itu rasio reward to volatility. Investor kemungkinan tertarik pada kelebihan yang diharapkan yang dapat memperoleh dengan mengganti tagihan. Bahkan jika tingkat T-bill tidak konstan, kita masih tahu dengan pasti berapa nominal yang akan kita hasilkan dalam periode apapun jika kita membeli tagihan dan menahannya hingga jatuh tempo. Investasi lain biasanya memerlukan menerima beberapa risiko sebagai imbalan untuk prospek mendapatkan lebih tingkat T-bill yang aman dengan portofolio berisiko serta berisiko yang akan mereka tanggung pada periode tersebut. Next. Yang kedua, saya akan membahas tentang distribusi. Apa sih itu? Berbentuk lonceng yang distributor normal itu muncul secara alami di banyak aplikasi. Misal tinggi dan berat rentang hidup banyak konsumen seperti bola lampu dan banyak nilai tes standar desain dan variabel yang merupakan hasil akhir dari berbagai pengaruh acak cenderung menunjukkan distribusi sama. Terima kasih yang saya presentasikan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Yang materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalitas berlebihan sangat besar menyederhanakan pemilihan portofolio. Normalitas juga meyakinkan kita bahwa standar deviasi adalah ukuran rasionya lengkap, dan karenanya rasio Sharpe adalah kinerja portofolio yang lengkap. Para ahli sering mengkategorisasi distribusi probabilitas atau sering juga disebut momen. Momen yang pertama yaitu distribusi simetris untuk rata-rata atau N sama dengan 1 memiliki ekspektasi 0. Yang kedua, momen
Distribusi normal atau N sama dengan 2 adalah estimasi varians pengembalian dalam distribusi normal semua harapan lebih tinggi. Momen yang ketiga yaitu skewed distribution, merupakan rasio dari rata-rata penyimpangan Cubic dari rata-rata sampel. Rumusnya yaitu R min R rata-rata pangkat 3 dibagi sigma pangkat 3. Selanjutnya, momen yang keempat atau kurtosis untuk mengukur derajat Vettels. Rumusnya R min R pangkat 4 dibagi sigma pangkat 4 dikurangi 3. Selanjutnya yaitu normal dan skewed distribusi. Penyimpangan Cubic mempertahankan tanda mereka. Jika distribusi condong ke kanan, maka nilai ekstrim positif dan menghasilkan kemiringan positif. Namun, jika condong ke kiri, maka nilai ekstrim negatif dan menghasilkan kemiringan negatif. Jika distribusi condong ke kanan, maka standar deviasi melebih-lebihkan resiko karena kejutan positif yang ekstrim dan tidak menjadi perhatian investor. Namun sebaliknya, ketika distribusi condong ke kiri atau negatif, maka standar deviasi akan meremehkan resiko. Selanjutnya itu normal dan Vettel distribusi. Potensi lain yang penting penyimpangan dari normalitas ialah kurtosis menyangkut kemungkinan ekstrim nilai di kedua sisi rata-rata pada biaya kemungkinan yang lebih kecil penyimpangan moderat. Kurtosis menggunakan distribusi normal sebagai patokannya. Untuk distribusi normal pada dasarnya didefinisikan sebagai 0, sehingga kurtosis di atas 0 disebut Vettel. Pada gambar terlihat Vettel sebesar 0,35. Selanjutnya yaitu 4 langkah ukuran resiko. Yang pertama, nilai resiko atau value at risk atau VAR merupakan kerugian maksimum terkait dengan persentil yang sangat rendah dari seluruh distribusi pengembalian. Misalnya pengembalian persentil ke-5 atau ke-1. VAR atau value at risk juga sebagai prediksi yang digunakan untuk mencegah manajer portfolio menggunakan keputusan yang melebihi resiko yang telah dikembangkan dalam kebijakan portfolio. Contohnya, misal terdapat portfolio senilai 100 juta rupiah dan memiliki value at risk bulanan sebesar 8.300.000 dengan tingkat kepercayaan 99%. Value at risk di sini artinya bahwa ada kemungkinan 1% kerugian lebih dari 8.300.000 yang didefinisikan dalam kondisi pasar normal. Selanjutnya, kekurangan yang diharapkan. Jika value at risk mengambil pengembalian tertinggi dari semua kasus atau dengan kata lain memberitahukan kerugian pada persentil pertama, berbeda dengan IS atau expected shortfall atau kekurangan yang diharapkan yang mengambil pengembalian rata-rata dari semua kasus. Kekurangan yang diharapkan adalah terminologi yang lebih umum yang digunakan. Kekurangan yang diharapkan akan memperkirakan 1% yang diharapkan dengan mengidentifikasi 1% lebih tinggi dari semua pengamatan dan mengambil rata-rata mereka. Selanjutnya ada standar deviasi yang paling rendah dan rasio Sartino. Penggunaan standar deviasi sebagai ukuran resiko kompilasi distribusi tidak normal menyajikan dua masalah, yaitu yang pertama, asimetris dari distribusi meminta kita harus melakukan hasil negatif secara terpisah. Yang kedua yaitu karena alternatif untuk portofolio beresiko adalah investasi bebas resiko. Standar deviasi parsial yang lebih rendah atau biasa juga disebut LPSD merupakan ukuran resiko yang mengatasi masalah tersebut. Perhitungannya sama seperti deviasi biasa, namun menggunakan pengembalian atau penyimpangan negatif, sehingga LPSD merupakan akar kuadrat dari deviasi kuadrat rata-rata tergantung pada pengembalian negatif, sedangkan rasio Sartino merupakan salah satu metode imbang hasil yang disesuaikan resiko. Praktisi yang mengubah standar deviasi menjadi LPSD biasanya juga mengganti rasio Sharpe menjadi rasio Sartino. Selanjutnya, frekuensi relatif pengembalian 3 sigma besar dan negatif berkonsentrasi pada frekuensi relatif besar dengan pengembalian negatif dibandingkan dengan frekuensi dalam distribusi normal dengan min dan standar deviasi yang sama. Ekstrim pengembalian sering disebut juga lompatan karena harga saham membuat pergerakan tiba-tiba yang besar. Selanjutnya ada pengembalian historis atas portfolio riski. Melihat kinerja
dari beberapa portofolio penting, dimulai dengan membandingkan kinerja tagihan treasury atau T-bills, obligasi treasury, dan portofolio saham biasa. Gambar tersebut merupakan seri data bulanan termasuk pengembalian kelebihan stok dari Juli 1926 hingga Juni 2016. Periode sampel mencakup 90 tahun. Serial pengembalian tahunan terdiri dari pengembalian setahun penuh dari 1927 hingga tahun 2015. Pada gambar tersebut menjelaskan jika distribusi pengembalian tahunan pada ketiga portofolio dibandingkan dengan pengembalian saham, distribusi pengembalian treasury bills atau T-bills jauh lebih konsentrasi di tengah distribusi dengan outlier yang jauh lebih sedikit. Lebih tepatnya, penyebaran T-bills tidak mencerminkan resiko, melainkan perubahan dalam tingkat bebas risiko dari waktu ke waktu. Gambar selanjutnya atau tabel selanjutnya menggunakan periode sampel yang cukup panjang untuk memperkirakan tingkat resiko rata-rata, dan penghargaan tabel tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi dari return on stock selama periode ini sebesar 20,28%, sekitar 2 kali lipat dari T obligasi sebesar 10,20% dan lebih dari 6 kali lipat dari tagihan treasury. Kelebihan pengembalian aktif saham yang melebihi T-bill sebesar 8,30% yang tak memberikan premi resiko yang besar bagi investor ekuitas. Sementara rata-rata mungkin merupakan indikasi berguna tentang apa yang mungkin diharapkan terjadi di depan, dan harus mengharapkan resiko dan pengembalian yang diharapkan berfluktuasi waktu. Selanjutnya, ada tabel yang menunjukkan beberapa bukti paparan mengenai distribusi frekuensi pengembalian kelebihan bulanan pada indeks pasar sejak tahun 1926. Pada bilah pertama, di setiap set menunjukkan frekuensi historis pengembalian berlebih yang termasuk di dalam setiap rentang. Sedangkan di bilah kedua menunjukkan frekuensi yang akan diamati jika pengembalian ini mengikuti distribusi normal dan mean dan varians yang sama dengan distribusi empiris yang sebenarnya. Selanjutnya, menurut klasifikasi Fama Prancis, di mana menjatuhkan portofolio B atau M menengah dan mengidentifikasi perusahaan yang berada di peringkat 30% teratas dari rasio B atau M sebagai perusahaan nilai, dan perusahaan yang berada dalam peringkat 30% ke bawah sebagai pertumbuhan perusahaan, sehingga menghasilkan 4 portofolio perbandingan, yaitu besar dan kecil pertumbuhan dan besar dan kecil nilai. Pada tabel tersebut di panel A menyajikan hasil dengan menggunakan data bulanan untuk periode sampel lengkap pada bulan Juli 1926 hingga Juni 2016. Dua baris teratas menunjukkan pengembalian tahunan rata-rata berlebih dari standar deviasi masing-masing portofolio. Indeks pasar luas mengungguli T-bills dengan rata-rata 8,30% per tahun dengan standar deviasi sebesar 18,64% dan menghasilkan rasio Sharpe pada baris ketiga dari hasil 8,30 dibagi dengan 18,64 dengan hasil 0,45. Isi tabel tersebut juga sejalan dengan analisis dari Fama Prancis, di mana perusahaan kecil yang memiliki nilai rata-rata kelebihan pengembalian tertinggi dan trade-off resiko pengembalian terbaik dengan rasio Sharpe sebesar 0,55. Oke, materi selanjutnya yaitu normalitas dan investasi jangka panjang. Ada sebuah permisalan, apabila R1 dan R2 itu adalah pengembalian dalam dua periode yang masing-masing memiliki distribusi normal yang sama, maka jumlah keduanya dalam pengembalian dapat dijumlah, yaitu R1 ditambah R2 akan menjadi normal. Nah, akan tetapi pengembalian gabungan dua periode bukanlah jumlah dari dua pengembalian tersebut. Sebagai gantinya, dana yang diinvestasikan akan bertambah menjadi kalau hitungan matematisnya itu dalam kurung 1 plus R1 tutup kurung, kemudian 1 plus R2
tutup kurung, kemudian itu merupakan yang tidak normal. Nah, ini merupakan titik teoritis dari normal dan tidak normalnya investasi jangka panjang tersebut. Nah, bentuk distribusi akan berubah secara nyata ketika cakrawala investasi ini akan luas. Nah, ada contoh ilustrasi investasi jangka panjang. Nah, anggaplah seseorang itu menginvestasikan $100 dalam suatu saham dengan pengembalian bulanan yang diharapkan itu sebesar 1%, tetapi ada dispersi di sekitar nilai yang diharapkan dengan harapan probabilitas yang sama. Nah, kemudian pengembalian aktual dalam setiap bulan akan melebihi rata-rata sebesar 2%, yaitu untuk pengembalian 1% ditambah 2%. Nah, atau jatuh pendek sebesar 2% untuk pengembalian 1% dikurangi 2% sama dengan 1%, min 1%.